Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Reksi Hernando Huta Barat di Reksi Huta Barat Channel. Senang banget hari ini gue kembali bisa bikin konten visual buat kalian setelah beberapa bulan, lama banget gue gak bikin konten. Dan gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support gue dan juga nanyain video baru ke gue. Itu sangat memotivasi gue untuk bikin video-video baru buat kalian. Hari ini gue mau sharing, sebenarnya ini versi gue aja sih, tapi gue pengen banget sharing karena beberapa pertanyaan masuk ke DM gue tentang gimana caranya gue mendapatkan pekerjaan di law firm, terus gimana caranya gue mencari lowongan kerja di law firm, dan bagaimana caranya gue bisa dapat magang dan juga bekerja di law firm yang gue inginkan dan memang sesuai dengan karakter gue. Oke. Sharing ini sebenarnya gue disclaimer ya, ini versi benar-benar versi gue sendiri karena sifatnya sangat personal. Ini adalah hal-hal yang gue lakuin untuk mendapatkan pekerjaan di bidang yang gue suka, passion sebagai lawyer, dan pengen banget kerja di law firm. Karena ini sifatnya pribadi, jadi apapun yang keluar dari mulut gue di konten kali ini itu tidak sepenuhnya bisa dibenarkan dan tidak sepenuhnya bisa disalahkan juga, karena ini versi gue sendiri. Jadi yang menurut gue benar dan benar-benar udah gue lakuin, dan itu sangat works buat gue, dan mungkin belum tentu works buat kalian, dan mungkin kalian juga nggak sependapat sama gue, nggak apa-apa. Silahkan kita bisa diskusi di kolom komen, silahkan tulis di kolom komen gimana pendapat kalian tentang pendapat yang gue sarankan pada konten kali ini. Sebelum gue masuk ke pembahasan, gue mau jelasin dulu ke kalian. Mungkin ada beberapa pemahaman di kalian yang masih kurang ataupun tidak mengetahui betul tentang law firm. Gue mau jelasin dulu karakteristik secara khusus law firm itu kayak gimana. Dengan beberapa partner ya, kecuali di law firmnya udah ada tim-timnya sendiri-sendiri, tapi gue yakin beberapa law firm, kebanyakan law firm itu ketika kita masuk ke dalam law firmnya itu rata-rata kita mengerjakan semua job desk dari bidang-bidang hukum yang ditangani oleh law firm tersebut. Jadi kalau misalnya hari ini mungkin kita ngerjain yang LDD atau merger akuisisi, terus kemudian besoknya bisa jadi kita minta dibantu untuk analisa sidang misalnya atau litigasi, besoknya kita diminta untuk riset untuk keperluan maritim misalnya, atau untuk keperluan mining misalnya, dan lain-lain. Bidangnya ada banyak. Jadi setelah direnungi dan dipikirkan, sebenarnya law firm itu intinya keluarga. Jadi selayaknya sebuah keluarga itu akan sangat protektif untuk menerima orang-orang baru masuk ke dalam keluarganya, masuk ke dalam ruang lingkup ataupun circle dari law firm itu. Sehingga memang kriteria yang harus dipikirkan untuk masuk law firm itu banyak banget, karena sifatnya kerja sama tim, keluarga gitu ya. Apalagi kalau law firmnya mungkin kecil, itu akan menjadi keluarga kecil di mana lu bahkan lebih banyak ketemu dengan orang-orang kantor di situ dibandingkan dengan keluarga lu. Ya terkadang kayak gitu kalau lagi kesibukannya banyak. Ingat juga, law firm itu selayaknya sebuah keluarga ya. Lagi-lagi selayaknya sebuah keluarga. Law firm itu setiap part, baik dari partner sampai dengan junior associate ataupun trainee associate ataupun fresh graduate yang baru masuk ke law firm, itu memiliki tanggung jawab yang sama terhadap partner dan juga klien. Katakanlah kalian melakukan beberapa riset untuk kepentingan advising ke klien, dan kalian dituntut untuk memberikan riset yang paling benar untuk bisa disampaikan ke klien. Bayangkan kalau kalian mengerjakan itu dengan tidak serius dan juga risetnya kurang data. Nah, kalian akan mempertaruhkan nama senior associate kalian dan juga nama partner kalian, karena data yang kalian dapatkan itu akan diinformasikan ke klien. Bisa kebayang ya sampai dengan saat ini bagaimana tanggung jawab seorang junior associate dalam sebuah law firm. Dan bahkan anak magang pun memiliki tanggung jawab yang besar di sebuah law firm. Itulah kenapa bahkan sampai dengan tingkat anak magang pun untuk beberapa law firm besar dan juga law firm top 30 misalnya, top tier, ataupun beberapa law firm teratas itu sangat selektif sekali ketika menerima anak magang. Gue jelasin dulu ya, gue bahas sekali lagi konsep tentang junior associate dan juga anak magang. Junior associate itu adalah seorang yang baru lulus, fresh law graduate, lulusan hukum, yang kemudian daftar di law firm, dan jabatan pertama yang dia dapat itu adalah junior associate atau trainee associate, di antara itu. Baru kemudian setelah menjalani masa probation bisa naik ke associate. Dan juga anak magang tuh yang masih kuliah ataupun udah lulus S1 tapi mau masuk ke situ sebagai anak magang. Ya, jadi jelas yang akan gue
informasikan di sini tentang junior associate dan juga anak magang. Kenapa sangat susah sekali untuk menjadi associate di mid law firm ataupun di law firm teratas? Susah karena konsep law firm itu seperti keluarga. Walaupun lawyernya ada 100 lebih ataupun sampai banyak sekali, dan kita tahu bahwa itu akan terbagi dalam cluster-cluster practice area, tapi tetap aja gue yakin banget kalau misalnya lu baru masuk, lu pasti akan mengerjakan beberapa project dan ganti-ganti, karena di situ adalah masa lu untuk menyesuaikan atau mencari sebaiknya tuh lu senangnya di practice area yang mana gitu. Jadi gue yakin lu akan ngerasain semuanya nanti. Ketika udah ngerasain semuanya, baru lu akan tahu passion lu di bidang apa, dari practice area apa. Oke, sampai dengan situ gue harap mengerti ya konsepsi yang dimaksud law firm sebagai sebuah keluarga, sehingga sangat sulit sekali untuk bisa masuk ke law firm dan juga bekerja di law firm. Ya sebenarnya bukan sulit banget sih, cuma beberapa kriterianya tuh banyak banget kriteria-kriteria yang dilihat dari kalian, dari kita sebagai calon pelamar ataupun calon associate untuk bisa masuk law firm tersebut. Tapi bukannya nggak bisa ya. Susah bukan berarti nggak bisa, banyak kriteria bukan berarti nggak bisa, dan bukan berarti mereka nggak butuh. Law firm itu sangat butuh sekali anak magang dan juga junior associate, karena nggak mungkin seorang associate ataupun bahkan partner mengerjakan pekerjaan anak magang dan juga mengerjakan pekerjaan junior associate sekaligus dengan jabatan yang dia pegang gitu. Artinya setiap law firm itu pasti butuh anak magang, pasti butuh junior associate. Maka menurut gue bukan susah, tapi kita nggak tahu aja caranya, kita nggak tahu apa yang sebenarnya dia butuhin, sehingga kita nggak bisa memenuhi kriteria yang mereka butuhkan. Jadi kesannya susah gitu. Padahal kalau kita paham konsepnya, paham apa yang mereka cari, dan berusaha untuk menjadi apa yang mereka cari, gue yakin kalian akan gampang banget diserap dan akan gampang banget menerima tawaran-tawaran pekerjaan buat kalian di law firm besar. Gue beberapa kali juga ngobrol gitu ya, tanya-tanya ke beberapa partner mengenai hal ini. Ini juga sebagai bahan analisa gue dan juga sebagai bahan untuk bisa melengkapi sharing gue yang akan di-sharingkan ke kalian, bahwa sebenarnya mereka itu sangat membutuhkan junior associate dan juga anak magang, tapi mereka kesulitan untuk cari. Karena kenapa? Karena sulit sekali menemukan junior associate ataupun anak magang yang memiliki passion di bidang lawyering ataupun passion yang begitu dalam di bidang jasa hukum atau bekerja di law firm. Karakter calon pelamarnya nggak begitu terbangun gitu. Mereka nggak bisa melihat bahwa oh nih anak benar-benar mau bekerja di law firm, passion mau bekerja sebagai lawyer. Itu adalah hal-hal yang sangat sulit mereka temukan, sehingga mereka merasa ragu untuk menerima calon-calon pelamar. Karena seringkali partner-partner ini dikecewakan karena partner ini udah nerima junior associate gitu ya, beberapa junior associate, katakanlah 5 junior associate. Dilatihnya ataupun di trainingnya junior associate itu, diajarkan junior associate itu setiap hari selama mungkin 1 tahun 2 tahun, tiba-tiba keluar karena berbagai alasan lah. Tapi yang pasti mungkin mostly karena gak kuat dengan ritme pekerjaannya dan juga jam kerjanya di law firm. Nah itu kan memang sesuatu konsekuensi yang gak bisa dihindari jika kita mau bekerja di law firm dan sebagai lawyer gitu ya. Bahkan jam kerjanya mungkin bisa sangat over. Tapi kan sebanding dengan apa gaji yang kita dapatkan. Mereka keluar dan akhirnya kan menjadi sesuatu yang sia-sia buat si partnernya. Jadi kok gue udah ngajarin dia 2 tahun dengan sepenuh hati gitu ya, dengan niat yang sangat baik mendidik mereka supaya bisa menjadi penerus gue nantinya di jabatan yang gue pegang sekarang, misalnya jabatan associate ataupun senior associate ataupun partner, ngajarin dengan betul-betul, tapi baru 2 tahun udah keluar. Itu kan jadi ngerasa gue salah pilih gitu, ini gue seleksinya kurang ketat, ataupun gue terlalu cepat menilai dia bahwa dia tuh benar-benar bisa bertanggung jawab. Karena nggak bisa dipungkiri, niat dari law firm partner senior untuk menerima anak baru ataupun junior associate itu berharap bahwa mereka bisa nantinya belajar banyak di situ, terus menjadi penerus mereka dan juga menjadi lawyer yang sampai dengan partner gitu. Tapi ya
itu hanya beberapa orang aja lah, mungkin dari 5 yang kuat cuma 1 ataupun 2 gitu kan. Jadi mereka ngerasa gue udah buang waktu, gue udah buang tenaga, tapi akhirnya mereka keluar dari law firm yang gue dirikan dan gue cintai ini misalnya. Pada akhirnya partner-partner ini menaikkan tingkat kriterianya, memperbanyak lapisan-lapisan tesnya, dan juga membuat kriterianya menjadi banyak dan juga tidak gampang, supaya tersaring yang masuk ke situ adalah orang-orang yang benar-benar passion dan juga benar-benar memiliki minat di bidang lawyering ini gitu. Karena awal-awal mungkin kebanyakan semangat gitu ya kerja di law firm. Wah, gue kerja di law firm 1 tahun, 2 tahun mulai melemah, KPI-nya mulai turun, dan juga kesehatannya juga mulai menurun, dan daya tahan tubuhnya mulai menurun, dan itu akan menyulitkan dia untuk bisa bertahan di law firm, dan itu membuat dia harus keluar di law firm. Tapi kan law firm pasti merasa kehilangan kalau kalian keluar, karena kalian itu ataupun junior associate itu buat law firm aset. Partner bilang kalian tuh aset, luar biasa banget kan. Kalian masuk ke situ dan kalian dianggap sebuah aset yang diberikan training dalam jangka waktu tertentu, dididik supaya nanti bisa handle klien yang saat ini dia handle. Law firm itu mencari fresh law graduate yang memiliki karakter lawyer gitu ya. Karakter yang law firm butuh tuh kayak gimana sih? Mereka tuh butuh fresh law graduate yang bekerja keras. Selain bekerja keras juga cerdas dalam manajemen pekerjaan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diterima, mana yang harus ditolak dulu, untuk mengerjakan deadline-deadline yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Terus kemudian memiliki manajemen waktu yang baik, terus rajin, inisiatifnya bagus, attitude-nya baik, gak so pinter, diajarin nurut ataupun diberikan ilmu nggak membantah gitu. Karena pun sekalipun IPK kalian 4 di universitas paling ternama gitu ya, ketika kalian masuk law firm pertama kali, kalian akan menjadi orang yang paling gak bisa apa-apa di situ. Terus yang lainnya tuh tak sopan santun, etika email kayak gimana, etika untuk bergaul dengan senior bagaimana, dikasih kerjaan tuh nggak ngeluh, malah kalian senang gitu. Dan kalian di akhir, setelah kalian ngumpulin pekerjaan kalian bilang, bang kalau misalnya ada lagi yang bisa saya bantu, let me know ya, kabari saya gitu, ataupun langsung kasih tahu aja, kapanpun saya siap bantu. Kalau kayak gitu kan senior dengan senang hati gitu ya minta bantuan kalian, karena kalian membuka diri untuk dimintakan tolong. Dan problem solvingnya tuh bagus. Kalau misalnya kalian riset kesini nggak dapet, nah supaya dapat kalian tuh mesti gimana gitu. Misalnya di kementerian kalian nggak dapet dan ada beberapa prosedur yang mengharuskan kalian riset tuh harus janjian, langsung kalian bikin suratnya minta pengajuan untuk riset dan bertemu supaya bisa dipertemukan dan riset gitu, supaya dapat datanya. Jangan mentok, bang ini nggak bisa nih gitu, prosedur mereka harus gini, lu nggak ngelakuin apa-apa ya itu namanya nggak benar kalau kayak gitu ya. Jadi ya pahami bahwa posisi kalian di situ tuh bukan sebagai orang yang disuruh-suruh gitu, tapi kalian itu seorang calon lawyer ataupun calon associate yang memiliki power untuk bisa memberikan inisiatif-inisiatif yang memang seharusnya dilakukan untuk memberikan solusi atas permasalahan ataupun kendala-kendala yang dialami gitu. Jangan begitu nggak bisa pasrah, nggak cari solusinya. Nah, hal-hal yang kayak gini-gini tuh sayangnya nggak diajarin di kampus. Jadi terus begitu kita lulus dari fakultas hukum, kita tuh bingung harus belajar kemana setelahnya. Kita nggak diajarin gimana caranya melamar kerja di law firm, kita juga nggak diajarin gimana caranya bisa memilih law firm mana yang kita senangi gitu, ataupun apa bedanya law firm kecil, law firm besar, itu kita nggak tahu gitu. Nah makanya gue harapkan konten-konten gue tuh bisa ngasih sesuatu yang mungkin gak dipersiapkan di kampus, tapi butuh beberapa lama untuk bisa mengetahui hal ini. Nah karena gue berhubung sudah lulus duluan ataupun sudah ngerasain duluan, bukan berarti gue pintar, cuma ini karena gue mengalami duluan dan ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya duluan, jadi gue sharing di sini supaya harapannya bisa ngebantu teman-teman semua yang ada di sini yang udah dengerin gue untuk setidak-tidaknya bisa belajar untuk menjadi apa yang law firm inginkan, supaya kita bisa terserap cepat ke law firm. Karena law firm tuh sebenarnya membutuhkan, paham ya sahabat sih, law firm tuh sebenarnya tingkat kebutuhannya tinggi sekali akan junior associate. Karena beberapa kali junior associate diterima di situ keluar,
setahun, 2 tahun, 3 tahun keluar gitu. Jarang banget yang passion. Jadi gue berharap kalau kalian mau masuk law firm, kalian juga harus punya pemahaman ataupun pemahaman tentang ini dan juga memiliki passion yang benar-benar kuat supaya bisa melawan rasa malas kita dan juga bisa melawan ketahanan kita terhadap pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita. Karena pekerjaannya banyak banget yang mungkin kalian merasa gue kerja kok tapi nggak selesai. Oke, sampai sini gue harapin ngerti ya. Jadi konsep untuk sebuah law firm menurut gue tuh gimana, karena beberapa kali gue juga ngobrol-ngobrol sama beberapa partner dan mereka juga mengatakan hal-hal seperti ini. Ini kan sebenarnya perbincangan ataupun diskusi yang jarang banget kita dapatkan di mana-mana gitu ya. Kita juga nggak tahu gimana perasaannya seorang partner, susahnya seorang partner untuk nyari junior associate, bagaimana perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan juga mendidik junior associate baru. Itu kan juga perbincangan yang nggak pernah ada di mana-mana. Kebanyakan itulah yang membuat kita nggak tahu. Oke, gue akan mulai sharing. Gue punya 5 tips untuk kalian bagaimana caranya gue mendapatkan pekerjaan di law firm yang gue pengen, versi gue. Tentunya ini benar-benar pure versi gue dan hal-hal yang gue lakuin untuk bisa mendapatkan tawaran-tawaran pekerjaan, untuk bisa mendapatkan panggilan-panggilan pekerjaan di law firm, dan untuk bisa memiliki pilihan law firm mana yang sebenarnya baik untuk kita harapannya. Jadi harapannya kita bisa dapat pekerjaan terlebih dahulu bahkan sebelum kita mencari ya setelah lulus gitu. Yang pertama yang mau gue highlight, ini kan ada 5 ya. Yang pertama itu mengenai diri lu sendiri, dari mindset lu, terus kemudian dari passion lu. Partner-partner itu sangat berharap lulusan hukum itu yang baru-baru lulus, mereka tuh udah mengerti apa yang mereka inginkan dan juga mengerti profesi apa yang ingin mereka jalani. Karena gue bahasnya law firm berarti profesinya adalah lawyering. Nah kalau kalian baru lulus dan punya peminatan sekian persen lebih atau dominasinya tuh lebih ke lawyering, kalian tanya lagi ke diri kalian. Kalian pahami dulu kerja di law firm tuh kayak gimana, ritme kerjanya gimana, berapa gaji yang didapat. Kalian bisa tanya-tanya senior yang udah bekerja di law firm. Dan setelah kalian tahu semua informasi sedetail-detailnya dari law firm, kalian tanya lagi ke diri kalian, gue mau gak sebenarnya kerja di law firm? Gue mau gak menghabiskan waktu gue bahkan seharian full gue untuk bekerja di law firm? Gue mau gak ya? Gue bisa gak ya? Kalau misalnya jawaban atas diri kalian tuh ya gue tetap mau jadi lawyer, gue tetap mau bekerja di law firm. Kalau memang demikian, kalian bisa menyatakan diri ketika kalian interview ataupun dalam cover letter kalian bahwa kalian sepenuhnya berminat ingin menjadi lawyer dan kalian benar-benar passion untuk menjadi lawyer, dan bahkan sebutkan detail practice area apa yang kalian senangi. Misalnya saya senang pasar modal dan cyber gitu, misalnya cyber law, atau saya senangnya merger akuisisi, saya senangnya litigasi, misalnya litigasinya bidang apa, kepailitan misalnya. Nah kalian tuh seharusnya mengetahui sedetail itu setelah kalian lulus ya, menurut gue ya. Sehingga ketika kalian mendaftar law firm, kalian tuh tahu ini law firm yang mendapatkan banyak klien di bidang yang gue suka tuh yang mana. Jadi target itu nanti akan gue keker untuk bisa gue lamar. Terus kalian juga bisa tahu partner mana yang kalian bisa belajar dari dia di law firm itu, karena punya satu bidang minat yang sama. Ini informasi yang sangat menarik ya, bahwa partner ketika melihat seorang pelamar atau fresh law graduate yang memiliki bidang peminatan yang sama dengan dia, mereka tuh senang. Mereka akan merespon kalian dengan ketertarikan yang luar biasa. Oh ya, senang di pasar modal misalnya gitu. Nah mereka akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan seputar pasar modal. Pun kalau misalnya kalian udah mengetahui bidang apa yang kalian senangi, kalian tuh lebih konsentrasi belajarnya. Jadi ketika interview, kalian pertanyaannya akan seputar bidang yang kalian memang senangi. Jadi menurut gue juga lu harus punya mindset yang baik tentang masuk law firm. Bahwa masuk law firm tuh gak susah kalau kalian ngerti caranya, kalau kalian tahu apa yang sebenarnya law firm butuhin. Mau dari universitas manapun, mau dari kampus manapun, kalau kalian mengerti apa yang sebenarnya law firm mau gitu ya. Pun kalau misalnya kalian gak bisa masuk dari law firm yang top tier, kalian bisa mulai karir dari law firm boutique law firm, terus mid law firm nih, bertahap. Lama-lama di tingkat senior, karena kalian punya pengalaman yang lama, kalian baru bisa masuk di top tier law firm misalnya.
ya itu kan nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian bisa masuk di top tier law firm dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Gue berharap sih kalian jangan pernah minder karena kalian tuh dari kampus yang nggak gimana ya, nggak negeri, terus bukan kampus yang mungkin sering kali menang lomba, ataupun bukan kampus-kampus yang sangat terkenal gitu ya di law firm itu. Gak usah minder, kita semua sama, kita belajar ilmu yang sama, dan belajar terus, jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu hukum kan akan selalu diupdate ya, jadi selalu harus dipelajari lagi. Kita sama, kita setara. Dalami mindset bahwa masuk law firm gak susah, kampus gue bagus, gue lulus dengan sangat baik, gue menguasai ilmu-ilmu ataupun mata kuliah yang gue senangi. Percaya diri, jangan minder, karena bahkan minder kalian yang membuat kalian down duluan sebelum coba. Coba aja dulu, gas terus, lamar aja dulu, jangan pernah takut, jangan pernah minder. Itu tips gue yang pertama. Dari diri kalian dulu diperbaiki semuanya, diubah mindsetnya dan juga diubah pola pikirnya, dan dalami bagaimana kalian sebenarnya passion atau enggak untuk kerja di law firm sebelum melamar di law firm, karena itu sangat penting sekali menurut gue. Kemudian yang kedua adalah pahami bahwa bekerja di law firm itu sebuah keputusan, bukan percobaan. Jadi ketika kalian memutuskan untuk bekerja di law firm, kalian harus benar-benar passion di situ, dan juga kalian harus benar-benar punya daya tahan yang luar biasa, karena bekerja di law firm itu kerjanya banyak, jam kerjanya juga lebih panjang, sehingga kalau kalian nggak passion, kalian akan lebih gampang sakit. Kalau kalian passion, kalian akan lebih kuat, dan juga kalian akan punya daya tahan tubuh yang lebih hebat, karena kalian passion, kalian mengerjakan hal-hal yang kalian senangi. Ini adalah fase yang memang harus kalian lewatin gitu. Jadi pekerjaan banyak, jam kerjanya banyak, dan juga kalian tidurnya dikit, itu tuh sesuatu yang memang harus dilewati. Nanti kalau kalian udah di tingkat senior, kalian akan mungkin bisa memahami bahwa ini adalah hal-hal yang masa-masa yang kalian harus lewati, dan juga kalian bahkan senang bisa melewati masa ini, karena itu membuktikan bahwa kalian hebat ya. Yang selanjutnya yang menurut gua penting juga, yang ketiga ya, yang penting itu perbaiki media sosial kalian, perbaiki Instagram kalian, perbaiki LinkedIn kalian, terus juga perbaiki sosial media, semuanya yang kalian punya itu perbaiki. Kenapa gue ngomongin sosial media? Karena beberapa kasus penerimaan pekerjaan baik di law firm maupun di corporate itu tuh mereka melihat dari media sosial. Kalian sadar atau enggak, di beberapa formulir ataupun di beberapa CV itu harus melampirkan sosial media kalian, baik Instagram, minimal Instagram dan LinkedIn nih. Mereka tuh akan melihat bagaimana kalian di media sosial, karena yang paling jujur CV kalian itu ada di media sosial kalian sebenarnya, bukan di CV paper yang biasanya kalian serahin, karena itu tuh bisa jadi karang, dan juga bisa aja kalian menjadi orang lain di situ. Tapi di media sosial kalian akan menjadi diri kalian sendiri, karena kalian dibebaskan di situ di media sosial untuk bisa melakukan apapun yang kalian mau. Makanya mereka melihat dari situ, melihat dari Instagram kalian, dari komen kalian, dari LinkedIn kalian, bagaimana kalian memanage media sosial kalian. Ini tuh penting untuk diperbaiki. Jadi kalau tips dari gua, Instagram kalian pakai foto yang jelas, masukkan foto-foto yang pencapaian kalian, ataupun masukkan foto-foto yang sifatnya pribadi kalian atau diri kalian. Gunakan caption yang juga menarik lah gitu, supaya caption yang normal-normal aja, jangan caption yang aneh-aneh ataupun bersinggungan dengan politik dan suka nyindir politik, ataupun yang bersifatnya agak nyerempet gitu lah, untuk bertentangan sama hukum gitu ya. Jangan sampai kayak gitu maksud gue ya, jadi terlalu vokal di media sosial. Dan juga jangan komentar-komentar yang biasanya ngomong-ngomong jorok gitu ya. Walaupun menurut kalian tuh di tongkrongan biasa aja, tapi kalau menurut gue jangan dibawa di media sosial, karena media sosial itu meninggalkan jejak. Kalau kalian nggak hapus, jejak digital yang nggak akan bisa dihapus, dan juga bisa ditemukan oleh siapapun dan kapanpun ketika dia mencari tentang kalian. Di LinkedIn kalian bisa pasang foto yang profesional, isi setiap kolom-kolom yang dibutuhkan atau diminta oleh LinkedIn, dan juga kalian bisa membuat analisa-analisa tentang isu-isu yang baru di-share di postingan LinkedIn, dan juga kalian bisa mengikuti seminar-seminar dan di-upload sertifikatnya di situ, karena LinkedIn ini menarik untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Beberapa penawaran di sana sangat luar biasa banyak ketika kalian aktif di LinkedIn, dan juga punya kemampuan yang baik dalam menganalisa dan membuat konten-konten di LinkedIn. Ini juga akan bermanfaat ketika kalian berbagi di media sosial, kalian melakukan hal-hal yang positif di media sosial, kalian akan bisa menjawab pertanyaan
Yang biasanya law firm tanya ketika interview adalah apa yang kamu lakukan di waktu senggang, apa yang kamu lakukan ketika kamu menunggu panggilan kerja, ketika kalian menjadi job seeker. Nah, ketika kalian mengerjakan media sosial dengan baik, dengan sharing-sharing, kalian bisa bilang bahwa selama saya menjadi job seeker, selama saya di waktu senggang saya bikin konten-konten di YouTube atau di Instagram dan juga di LinkedIn tentang hukum dan juga isu-isu gitu. Bisa dicek di sosial media saya, di sosial media sudah saya cantumkan di CV. Beberapa biasa saya sharing tentang bidang pasar modal atau corporate misalnya. Saya bisa sharing tentang itu karena saya tertarik dengan hal itu. Nah, kalian buktikan juga bahwa kalian benar-benar sharing. Itu tuh walaupun dampaknya nggak terlalu terasa secara langsung ya, tapi ketika kalian secara konsisten membuat itu tuh akan sangat works untuk membantu kalian bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, media sosial ini penting banget sekarang karena sadar nggak sadar media sosial ini akan menjadi CV kalian yang akan dinilai oleh HRD. Tapi jangan sampai malah kalian nggak punya sama sekali ya. Kalau kalian nggak punya, menurut gue ya, kalau kalian sama sekali nggak punya sosial media, itu tuh membuat kalian terlihat sebagai seorang yang ansos. Lawyer tuh nggak boleh ansos, lawyer tuh harus punya banyak network dan juga bisa kenal banyak orang, dapat ilmu dan juga insight, juga menganalisa bagaimana orang bertindak supaya bisa berinovasi. Jadi kalau kalian belum punya media sosial LinkedIn, Instagram minimal, dua itu yang menurut gue ya. Dan juga kalau misalnya kalian mau bikin konten di YouTube lebih bagus juga kayak gini, buatlah sekarang, masukkan foto-foto di situ, punyalah media sosial, sharingnya hal-hal yang baik yang bisa membantu orang lain, membantu orang banyak, dan juga manfaatkan fitur-fitur yang ada untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jangan misalnya, aduh gue susah banget dapat pekerjaan, tapi kalian juga nggak berusaha untuk membangun portofolio kalian, portofolio digital kalian. Portofolio digital itu penting banget ya sekarang ya. Tapi kalau kalian mau tanya lebih lanjut bagaimana cara bermedia sosial yang baik, gue sangat terbuka bisa itu ya. Gue bukannya hebat ataupun luar biasa, tapi beberapa ngobrol gue juga jadi tahu gitu, gue juga jadi sadar juga karena gue juga pernah berada di posisi yang nggak memperdulikan media sosial. Tapi begitu gue tahu peran media sosial itu sangat penting untuk portofolio digital kita dan bagaimana orang membangun trust orang terhadap kita atau orang yang bahkan baru dikenal oleh kita, lo akan sadar bahwa itu sangat powerful sekali. Gue merekomendasikan itu. Tips yang keempat adalah cari lowongan pekerjaan di tempat yang benar. Gue mau sharing bahwa ada 3 kolom yang biasanya gue gunakan untuk mencari lowongan pekerjaan. Yang pertama adalah di website law firm ya. Jadi di website law firm itu biasanya gue masuk ke kolom karir ataupun ke join us. Nah, itu biasanya kan ada informasi-informasi bahwa law firm itu buka lowongan pekerjaan atau enggak, dan juga apakah law firm tersebut menerima anak magang atau enggak, biasanya ada di situ. Dan ataupun kalian disuruh isi biodata di situ, nah kalian isi dengan se-prefer mungkin, sebaik-baik mungkin, dan juga kalian isi di situ dengan sangat-sangat kalau bisa selengkap-lengkapnya gitu ya. Nah, di situ kan ada email dan kalian bisa kirim lamaran ke situ. Setelah kirim lamaran, gue juga merekomendasikan kalian untuk datang ke law firm ya, datang untuk nyerahin lamaran ya. Yang mana itu juga gue lakukan. Jadi selain gue email, gue datang ke law firmnya langsung supaya gue bisa tanya sama resepsionis ataupun mailroomnya, apakah di sini lagi butuh anak magang atau enggak, dan kemudian apakah di sini lagi ada anak magang ataupun lagi ada junior associate atau enggak, supaya gue tahu kans gue di situ untuk dipanggil tuh seberapa besar, dan juga supaya gue punya harapan yang besar kalau misalnya ini masih ada anak magang tapi dia akan berakhir di akhir bulan ini, dan berarti kan kalian ada punya kans untuk bisa dipanggil akhir bulan ini, mengingat anak magangnya udah selesai gitu ya. Dan kalian juga bisa tanya lain di situ, di sini terima anak magang terus gak gitu, ataupun berapa bulan atau per project aja terima anak magangnya. Nah, jadi kan kalian bisa tahu gali informasi yang banyak, tanya-tanya di situ sama resepsionis ataupun sama mailroomnya. Karena biasanya sekalipun mereka bertugas di bagian mailroom ataupun resepsionis, karena mengingat penjelasan gue yang tadi law firm adalah sebuah keluarga, mereka akan tahu tentang anak magang dan juga penerimaan-penerimaan yang dilakukan di law firm tersebut gitu ya. Dan kalian juga bisa nanya-nanya yang banyak tentang biasanya berapa bulan sekali law firm ini terima junior associate, dan juga kalian punya informasi, seenggaknya kalian bisa ngobrol sama orang situ dan punya orang yang dikenal. Nah, baru kemudian kalian serahkan, ibu, bapak, ini saya mau titip lamaran saya, nanti kalau misalnya
dibutuhkan untuk junior associate ataupun jadi anak magang, saya nggak apa-apa, minta tolong untuk dipanggil saya gitu. Datang situ ngomong baik-baik yang sopan ya, walaupun mungkin ada beberapa orang yang juga salah karena meremehkan gitu ya. Oh dia cuma resepsionis, dia cuma mailroom, bukan lawyer di situ. Salah. Mereka keluarga juga di situ. Mereka punya power yang cukup untuk bisa menyerahkan CV kalian atau enggak, dan juga punya power yang cukup untuk bisa memberikan informasi bahwa kalian anak yang sopan dan yang baik dan benar-benar punya niat untuk bekerja di law firm itu dengan sangat efektif gitu. Nah, gue juga punya tips kalau kalian mau email. Ini gue juga dapat informasi dari beberapa partner. Kalau kalian mau email, jangan cuma email HRD doang, ataupun jangan cuma email ke karir @lawfirm apa gitu ya, jangan situ juga. Karena di awal gue udah bilang kalian harus sudah tahu bidang apa yang practice area apa yang kalian senangi. Nah, kalian di law firm itu kalian cari juga partner siapa yang ada di practice area atau expert di practice area yang kalian senangi di law firm itu. Nah, kalian cari namanya, kalian cari emailnya. Kalau bisa kalian juga email ke partner itu, partner yang memiliki practice area yang kalian senangi yang sama gitu ya, dan kalian nyatakan diri bahwa Bapak Ibu saya kenalin diri siapa, terus kalian juga nyatakan diri bahwa saya passion di bidang lawyering, saya ingin menjadi lawyer di bidang ini dan saya dengar ataupun saya baca, saya pelajari Bapak dan Ibu pernah dinobatkan sebagai apa gitu di bidang itu gitu ya. Kalian juga perlu riset juga tentang mereka gitu. Jadi kalau kalian bisa nyatakan di situ, mohon izin kalau misalnya saya sangat berminat untuk bisa bergabung di law firm ini, dan apabila nanti dibutuhkan saya bersedia untuk dipanggil kapanpun sesuai ketersediaan waktu Bapak dan Ibu misalnya itu ya. Dan kata-kata yang sopan juga, dan tentunya bahasa Inggris semua yang berkali-kali bilang lamaran ke law firm itu buat dalam bahasa Inggris ya. Gue jadi ngomong lebar mana-mana nih. Oke, selanjutnya yang kedua itu biasanya di media sosial. Gue biasanya punya informasi yang banyak banget dapat di LinkedIn. Yaitu di LinkedIn itu banyak banget perusahaan luar, perusahaan PMA yang membutuhkan legal officer dan juga membutuhkan lawyer di sana, ataupun law firm yang membutuhkan associate. Itu banyak banget lowongannya. Kalau kalian follow grup-grup yang sifatnya lawyer dan juga kalian ikuti peminatan di bidang lawyer, kalian akan dikasih rekomendasi. Kalau perlu kalian beli tuh LinkedIn Premium gitu. Cobain aja, uji cobanya dulu gratis selama sebulan kan. Nah, kalian lihat fitur-fiturnya dan kalian dapatkan banyak lowongan pekerjaan. Setiap harinya kalian, gue sarankan untuk konsisten kirim lamaran. Setiap hari itu minimal 1 atau 2 law firm kalian kirim gitu, karena informasinya banyak banget di situ. Dan gue banyak dapat info di LinkedIn. LinkedIn tuh gue, kalau misalnya gue salah baca tentang LinkedIn, yang gue maksud tuh LinkedIn. Gue baca LinkedIn, semoga benar ya. Kalian juga bisa follow Instagram atau informasi tentang lowongan pekerjaan law firm tuh yang gue rekomendasiin. Ada namanya Day of Law Career Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atau biasa disingkat DOLC. Kalian bisa follow Instagramnya @DOLCFHUI, ada di Instagram. Itu banyak banget mereka ngasih informasi tentang lowongan pekerja di law firm. Dan biasanya lowongan itu dibuka nggak sampai sebulan dan nggak sampai seminggu gitu. Jadi dibuka hari ini itu tuh 3 hari ke depan. Itu pendaftaran udah banyak banget. Makanya kalian mesti still update di situ dan juga cari informasi di situ ya yang cepat. Dan juga kalian bisa cari info-info lowongan pekerjaan dengan mengikuti seminar-seminar ya. Biasanya karena seminar itu biasanya partner yang diundang, mereka ada colong-colong kasih info gitu, kita lagi buka lowongan gitu. Ataupun kalian bisa ngajukan pertanyaan dan pertanyaan yang serius-serius tentang keilmuan terus. Kalian juga bisa tanya ke mereka, Bapak Ibu saya mau bertanya apakah di law firm Bapak Ibu sedang menerima junior associate baru. Tanya, nggak tahu nanti setelahnya kalian bahkan bisa bekerja di law firmnya karena kalian aktif bertanya di situ mungkin ya. Yang ketiga itu ada network. Network tuh penting banget untuk bisa mendapatkan info-info tentang lowongan pekerjaan. Karena gue bilang kayak di awal ya, karena law firm tuh kayak keluarga, dan bahkan tuh mereka, kalian tuh kadang bingung kan, cari lowongan pekerjaan law firm tuh di mana. Dan mereka karena keluarga, mereka tuh bahkan nggak buka lowongan pekerjaan di media sosial ataupun men-share itu, informasi itu untuk khalayak umum. Mereka biasanya carinya tuh dari mulut ke mulut. Halo Bapak Ibu dosen, ada gak mahasiswa yang bisa direkomendasikan untuk bisa kerja di law firm untuk bidang ini? Ya, itu biasanya mintanya ke dosen ataupun bahkan minta ke orang-orang yang ada di circle-nya mereka gitu. Jadi mereka nggak bikin lowongan pekerjaan.
Makanya network tuh menjadi sangat penting untuk bisa mendapatkan informasi atau bisa masuk ke law firm gitu ya. Gue mau kasih tips ke kalian juga gimana cara bangun network. Kalian bisa pertama komunikasi dengan dosen, bangun komunikasi dengan dosen. Dosen adalah orang yang paling berpower di kampus kalian untuk bisa membantu kalian dapatkan pekerjaan di law firm ya. Tapi gue ini sharing tips yang ini tuh gue singkat-singkat aja karena nanti kalau terlalu banyak videonya akan terlalu panjang. Kedua, ikut seminar atau webinar hukum kayak yang gue jelasin tadi, tanya yang banyak, dan juga di kesempatan itu kalian bisa minta nomor partnernya, dan juga kalian bisa tanya-tanya dan komunikasi dan diskusi dengan dia, dan juga bisa kenal lebih dekat dengan dia. Syukur-syukur kalau kalian ditawarin pekerjaan nantinya, karena kalian dilihat ada anak yang bekerja keras dan punya karakter bekerja di law firm kayak yang gue jelasin tadi. Yang ketiga adalah saudara. Gak bisa dipungkiri, tetap aja kita kalau punya hubungan saudara itu mungkin lebih mudah untuk bisa membangun trust dengan dia, bukan masuk ke law firmnya, tapi membangun trust mereka dan meyakinkan mereka bahwa kita bisa bekerja dan kita tuh layak di hire sebagai associate. Yang saudara ini penting banget, kalian harus merenungi dan memikirkan apakah ada saudara kalian yang bekerja di law firm. Kalau ternyata susah banget kalian mendapatkan pekerjaan di law firm, kalian bisa masuk untuk belajar terlebih dahulu sambil menunggu lamaran-lamaran kalian tuh dipanggil ataupun mendapat panggilan pekerjaan dari lamaran yang kalian sudah ajukan. Kalian bisa kerja dulu dah di law firm saudara kalian. Banyak kok orang-orang hebat yang di awal karirnya itu memulai dengan kerja di law firm saudaranya sebagai junior associate atau magang. Bahkan pun kalau kalian nanti melamar di top law firm atau di law firm yang kalian mau, kalian akan lebih unggul karena kalian punya pengalaman kerja setidak-tidaknya di law firm itu ya. Oke, kemudian gue akan bahas lebih detail lagi tentang gimana cara membangun network untuk bisa dapat pekerjaan di law firm. Tapi untuk ini gue bahas sekilas-sekilas aja. Kalau kalian mau informasi ini, kalian bisa komen aja di bawah, nanti gue jelasin yang detail cara-caranya ya. Yang kelima adalah pelajari cara menjadi sarjana hukum yang dibutuhkan oleh law firm. Waktu itu gue pernah mengadakan kolaborasi webinar dengan kampus gue sendiri, dan itu temanya yang kayak gue bilang, cara menjadi sarjana hukum yang dibutuhkan oleh law firm. Karena gue menyadari betul untuk menjadi lulusan sarjana hukum yang diserap atau mungkin gampang untuk mendapatkan pekerjaan, kita harus tahu dulu mereka tuh sebenarnya butuh kita untuk kayak gimana, butuh kita tuh untuk melakukan apa, butuh kita untuk bersikap seperti apa, berkarakter seperti apa gitu. Tapi informasi itu kita dapat dari mana kalau bukan dari partner kan? Akhirnya ya gue mengadakan kolaborasi untuk webinar mengundang partner. Waktu itu Bang Anto, Bang Santoro Harjo cerita tentang bagaimana dan apa yang dibutuhkan law firm tuh dari seorang lulusan hukum yang baru lulus gitu ya, dan juga bagaimana caranya supaya kita bisa di-hire ataupun tidak menjadi pegawai ataupun junior kontrak, tapi menjadi junior tetap di situ atau associate tetap di situ. Sharingnya ada di YouTube-nya Rex Talks. Jadi nanti link deskripsinya akan gue sertain di bawah kolom deskripsi ya. Kalian tinggal klik aja, komunikasi itu panjang banget karena webinar. Gue di situ tanya jawab sama Bang Anto tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak juga sebenarnya kalian tanya di kolom komen dan juga di DM gue di Instagram. Ya itu gue tanya langsung ke Bang Anto, dan itu sebenarnya udah lama banget sebenarnya. Yang kalian bisa lihat di link deskripsi ini, kalian klik aja, kalian pelajari itu betul-betul. Gue sangat merekomendasikan kalian untuk bisa belajar itu betul-betul. Ya, tentunya dari semua rangkaian itu tips-tips yang gue kasih, yang paling pertama adalah berdoa juga ya. Yang itu yang paling utama. Cuma gue nggak sebutin itu di pertama supaya di akhir gue bisa menegaskan bahwa itu adalah yang utama. Kalian doa, kalian minta mau di bekerja di law firm mana. Setelah kalian usaha dengan sangat betul, gue yakin nggak akan ada yang sia-sia. Kalau kalian berusaha pasti akan ada jawabannya. Kalau kalian mau kerja di mana ataupun di law firm yang pengen banget kalian kerja di situ misalnya, kalian merasa bangga banget kalau bisa kerja di situ, kalian akan merasa sangat passionate sekali kalau kalian kerja di situ. Jangan ragu untuk berjuang, jangan ragu untuk berdoa ya. Oke, kalau bisa gue simpulin tuh sebenarnya ada 5. Yang utama kan tadi tentunya berdoa dan juga perbaiki diri kalian dulu. Tanya diri kalian passion gak di bidang lawyering, dan juga mindset kalian tentang susahnya masuk law firm tuh salah, harus dirubah. Masuk law firm tuh gampang, gue tuh pasti bisa karena gue udah tahu apa yang law firm butuhkan dari gue, dan gue udah berusaha untuk menjadi apa yang law firm butuhkan. Mindset itu harus dibangun. Yang kedua, pahami bahwa bekerja di law firm itu adalah sebuah keputusan dan bukan percobaan. Ketiga, perbaiki media sosial kalian, bangun personal branding di media sosial.
di media sosial kalian, bangun portofolio digital yang baik dan positif di media sosial kalian, dan juga cari lowongan pekerjaan di tempat yang benar. Dan yang terakhir tuh pelajari cara menjadi sarjana hukum yang dibutuhkan oleh law firm. Itu adalah 5 tips yang bisa gue kasih tentang apa yang gue lakukan, apa yang gue dapatkan, dan apa yang gue analisa dari selama ini gue bekerja di law firm dan juga mencari pekerjaan. Gue berharap supaya kalian nggak perlu salah dulu kayak gue, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk belajar. Kalian bisa ikuti tips-tips dari gue kalau memang itu rasional buat kalian dan masuk akal, dan menurut kalian itu oke juga kalau buat coba gitu. Tapi kalau memang itu ternyata bertentangan dengan pemahaman kalian dan bertentangan dengan rasionalitas kalian, gak masalah, nggak harus diikutin juga. Tapi gue rasa kalian udah mendengarkan gue sampai dengan saat ini, gue yakin sebenarnya itu adalah rasional juga buat kalian, dan juga gue yakin kalian adalah orang-orang yang gak nyerah untuk bisa berusaha. Karena kalian udah sampai dengan detik ini ngikuti konten gue dan juga mendukung gue untuk sharing, dan kalian ada di konten ini, menurut gue itu adalah sesuatu yang sangat potensial dari kalian, dan kalian tuh ditakdirkan untuk bisa bekerja di law firm. Gue yakin ya, di law firm yang benar-benar kalian mau. Teman-teman, itu aja yang bisa gue kasih di konten kali ini ya. Dan gue gak bosan-bosan ngingetin kalian kalau kalian mau diskusi sama gue, ataupun mau ngobrol, ataupun tanya-tanya hal-hal yang mungkin gak bisa kalian tanyakan di kolom komen, termasuk gue tuh bukan orang yang pengen bertanya di depan umum. Jadi gue tuh lebih suka nanyanya di DM ataupun ketika seminar misalnya gitu ya. Gue tanya di akhir seminar, face to face dengan narasumbernya kalau misalnya bisa gue temuin. Jangan ragu untuk DM gue, tanya gue, dan juga komunikasi, say hi, ataupun kita bisa saling kenal dan saling ngobrol. Gue akan sangat senang sekali, karena gue sangat senang bisa punya teman baru dan juga ngobrol sama teman baru dari berbagai universitas dan juga dari berbagai kota ataupun dari berbagai provinsi. Kalian bisa say hi ke gue, atau misalnya bisa chat gue aja kalau misalnya kalian ketemu gue di mana, bisa sapa aja. Kayak beberapa kali gue juga ketemu teman-teman yang nonton konten gue ini di seminar yang gue ikutin, di PKPA yang gue lagi ikutin gitu ya, ataupun di misalnya di UPA gitu ya, ujian profesi advokat, ataupun di tempat-tempat lainnya. Sapa aja ya. Gue sangat senang mengetahui bahwa kalian mendengarkan konten gue, dan apabila itu sangat bermanfaat bermanfaat untuk kalian, gue akan sangat senang sekali sharing-sharing ini bisa berguna untuk kalian. Jangan ragu untuk menghubungi Instagram gue di @reksihernando, dan juga bisa di LinkedIn, followin LinkedIn gue supaya kalian bisa tahu gue tuh lulus dari kampus mana dan juga sekarang kerja di mana. Semuanya lengkap ada di LinkedIn gue di Reksi Hernando Huta Barat. Kalian bisa follow, nanti kita bisa berteman di situ. Tanya aja apapun ke gue akan jawab, dan gue pasti jawab semua DM-nya. Kalian yang berpengalaman udah nanya ke gue dan gue jawab, bisa komen di kolom komen gitu ya. Karena sesibuk-sibuknya gue pasti menyempatkan diri untuk lihat Instagram dan balasin DM dari kalian gitu. Karena gue sangat senang banget ketika gue bisa menjawab pertanyaan kalian, dan jawaban gue tuh membantu kalian. Oke. Terima kasih banyak udah dengerin sampai dengan saat ini. Senang banget kalian masih mendukung gue dan support gue. Dan kalau kalian memang suka dengan konten-konten kayak gini, kalian bisa subscribe channel ini, kalian bisa nyalakan lonceng notifikasinya, bisa like, dan juga boleh banget untuk share ke teman-teman kalian yang mungkin baru lulus dan membutuhkan informasi tentang ini. Kalau kalian membutuhkan wadah untuk bisa sharing, kalian juga boleh banget undang gue untuk beberapa kegiatan diskusi di FGD gitu. Gue juga senang bisa sharing di tempat dimanapun ataupun di platform apapun yang bisa gue gunakan untuk mengamalkan pengetahuan yang gue dapatkan. Karena gue senang kalau bisa membantu dan juga membuat orang tidak jatuh dalam kesalahan yang gue alami. Ya, thank you banget udah dengerin sampai dengan detik ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.